Kulkas, episode jomblo pasti berlalu. Action! Kita senasa luar kemarin beda. Kulkas semakin banyak yang endorse ya. Karena kita bersyukur salah satu produk dari masyarakat tanpa riba mensupport acara kulkas. Gimana kita Ki sekarang? Kita ngatrok bro. Ngobrol. Kita ngatrok. Ngatrok lagi. Hari ini kulkas episode spesial ngatrok lagi pak. Ngatrok lagi. Harus ngatrok. Kita ada di mana pak? Ada di kafe ngopi dulu. Di Jalan Pelajar Pejuang. Pejuang. Kita akan bahas itu benar pak? Jomblo pasti berlalu. Bukan badai aja pak ya? Bukan. Jomblo juga pasti berlalu. Iya, karena jomblo sama dengan badai. Kita akan membahas itu dengan Pak Ahmad di atas. Kita ditemani oleh ini. Oh iya betul. Masyarakat tanpa riba. Ya, ini salah satu komunitas masyarakat Muslim yang bisnisnya ingin berkah. Mereka bikin komunitas masyarakat tanpa riba dan di antara produknya adalah baju yang kita pakai. Mantap. Nanti lagi pandemi gini kita dapat ini sebagai support kita ya Pak. Betul. Terhadap para UMKM yang terkena dampak pandemi. Semoga nanti bisa berlalu dan bisa kembali bangkit lagi perekonomian. Seperti itu. Yuk, kita bakal ngobrol-ngobrol di atas ya. Yuk, let's go. Oke, suasananya asik banget Ki. Retro. Untuk kita diskusi, untuk kita ngobrol, nampaknya sangat bersahabat. Banyak pemandangan yang saya kira cukup menghibur. Jadi kalau kita lagi galau, datang ke tempat ini, kita diskusi, ngobrol-ngobrol ringan, kayaknya akan banyak inspirasi. Retro banget sih Pak. Retro banget. Kembali lagi di Kulkas, kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak perlu ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Ki, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Pak, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk! Hari ini tadi yang seperti kita bahas, kita akan membahas jomblo pasti berlalu. Pasti berlalu. Menurut kita yang udah nikah ya. Bagi yang belum nikah mah panjang terus. Kayak teman saya. Mention dong. Ada itu Eyang subur. Kita dibarengi siapa sekarang, Ki? Oh, kita dibarengin ini Pak. Oke, ini namanya yang kita pakai Kokorozaku. Ini bahannya Katun Combat 245, sangat nyaman dipakai untuk santai, juga nyaman dipakai untuk sholat Ki. Oh iya Pak, benar. Diproduksinya oleh komunitas MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Tanpa riba, ya, cocok. ini yang harus kita dukung. Kemudian jika Iki mau pesan, bisa pesan dalam partai sedikit Boleh, ataupun banyak, Pak? banyak. Boleh. Nah, buat catat nomor handphonenya 08 122 087 145 atau 081 322 532375. Di Shopee juga ada Piki di AM 1267 kodenya. AM 1267. Dan kalau butuh medsosnya bisa dilihat di IG-nya BHC Cloud ya. Kita senang ditemani oleh masyarakat tanpa riba. Iya dong. Ini dakwah yang paling asli. Pakai baju ini apa ya? Baju ini tambah berkah insya Allah. Harta, tahta, baju. Kita bahas Pak, ini Pak. Apa sih batasan jomblo yang mau kita kaji di Kulkas hari ini Pak? Oke, kita biar gak gagal fokus ya. Jomblo itu adalah pria atau wanita yang lajang tentunya, sudah sampai di usia pernikahan. Rata-rata usia pernikahan di Indonesia itu kan 35-45 tahun untuk usia pernikahan. Tetapi dia masih lajang. Jadi ada pria dan wanita yang sudah sampai di batas usia pernikahan tapi dia masih melajang, itu jomblo. Lazimnya kan orang usia 35-45 tahun itu sudah menikah. Sudah berkeluarga, bahkan sudah punya keturunan. Sementara dia lajang. Lazimnya orang usia 35-45 malam Jumat itu mandi basah. Kalau dia masih mandi apa? Mandi oli Pak.
Nah, tapi Ki, nih sementara itu kita tidak akan mengkaji begini. Ada juga sebutan jomblo itu untuk anak-anak yang sebut saja usia SMP sama Nah, SMA. ya. Identik Itu tidak berlaku bagi mereka. Kenapa? Sebab mereka kan bukan usia pernikahan. Ya. Jadi tugas remaja ABG mah itu bukan pacaran, itu banyak dosa lah. Belajar yang bener lah. Dan jangan dulu ada istilah jomblo-jombloan. Jadi istilah jomblo ini kita batasi pada pria atau wanita lajang yang sudah usia pernikahan tapi dia masih tidak punya pasangan. Jomblo sebenarnya seperti itu, Pak ya. Seperti itu. Usia pernikahan tapi dia Masih lajang. Masih lajang. Tidak mau menikah. Menikah. Katanya. Masak. Masak sendiri. Cuci sendiri. Oke, Pak. Lalu apa saja sih yang melatar belakangi seorang itu untuk berjomblo gini, Pak? Oke, latar belakang seseorang jomblo itu macam-macam. Satu, ada di antaranya mereka pengen nikah, tapi sulit menemukan pasangan yang Pasangannya cocok. cocok. Nah, itu. Sulitnya itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Iya. Yang anu cocok satu. Yang kedua, pengen nikah tapi dia harus tarung dengan skeptis. Skeptis itu apa? Rasa ragu yang luar biasa. Dia pengen nikah tapi selalu ragu. Faktor kedua. Faktor ketiga, kenapa ada orang yang jomblo? Karena fokus hidupnya mengejar karir. Iya, betul ada. Mereka mengejar karir karena mereka menganggap bahwa pernikahan itu adalah toksik kehidupan. Pernikahan adalah racun yang bisa menghambat seseorang untuk bisa sukses. Yang keempat, ada yang bilang kenapa bisa jomblo? Karena nikah bukan pilihan. Dia dalam hidupnya tidak mau memilih nikah. Iya. Tapi Ada, anehnya Pak. kawin sering. Nah ini. Nah, itu, Pak. Dan yang berikutnya, kenapa seorang bisa jomblo? Karena memang takdir. Takdir. Ada juga yang seperti itu. Seperti itu. Karena mungkin dia sudah berusaha tapi gagal lagi. Gagal banyak. lagi. Ada sampai udah sebar undangan, tiba-tiba Gagal. Seperti itu, banyak seperti itu dan Seperti mereka akhirnya kapok, udah mending saya menjomblo saja. Seperti itu, Taku. Pak, seorang bisa menjomblo itu karena kesulitan menemukan jodoh. Karena tidak cocok dan lain-lain. Nah, kenapa sih ada yang seperti itu? Oke, begini Ki. Ada orang yang jomblo itu karena dia sulit menemukan pasangan yang cocok. Kenapa dia sulit menemukan pasangan yang cocok? Pertama, karena sumo. Semua apa, Pak? Kayak kamu. Semua tuh susah move on. Oh, ya. mantan Jadi terindah. gini, ada orang yang sudah nyariin untuk dia ya dari berbagai macam jenis lah, ras, suku, agama dan lain sebagainya, tapi dia kekeh connect. Iya. Gitu ya. Ada saudaranya yang bawain untuk calonnya, dia kekeh nggak nyambung. Ya. Ada temennya nggak bawain, teteh nggak nyambung. Itu disebut karena susah move on Susah hidupnya. move on. Dingin banget gitu Ya. ya. Kemudian yang kedua nih, kenapa ada orang yang susah menemukan jodoh yang cocok? Faktor kedua karena terlalu selektif. Terlalu banyak memilih gitu. Jadi apa namanya ya? Padahal bisa jadi dia misalnya pacarnya itu banyak. Iya. Tapi kenapa tidak berjodoh? Karena terlalu selektif. Misalnya aku itu nanti kalau punya istri satu harus yang cerdas kayak gajah otaknya. Matanya harus tajam kayak elang misalnya. Kemudian harus cantik seperti burung merak. Harus lembut seperti merpati. Pan Hese yang gitu. Ayahnya di mana? Di kebun binatang. Ada orang yang terlampau selektif kayak hingga dia tidak cocok dengan siapapun. Berikutnya berharap mendapatkan jodoh tetapi pada orang yang tidak mungkin. Contoh, Ada, Pak. Iki misalnya berharap punya istri itu dengan Luna Maya. Iya. Mungkin atau tidak? Tidak. Agak sulit kan? Jangan-jangan Revan juga seperti gitu ya. Berharap pada orang yang memang tidak mungkin. Misalnya saya berharap dengan Nikita Mirjani. Atau nggak mungkin, atau saya berharap dengan siapa? BCL. Iya. Hese, pasti tarung jeung Ariel kan. Jadi seseorang sulit menemukan jodoh itu karena dia berharap pada pasangan yang tidak mungkin. Berikutnya, tempo lalu kita bahas dengan brand, ada insecure. Insecure. Hilangnya rasa percaya diri. Karena hilangnya rasa percaya diri, maka dia sulit menemukan jodoh dengan siapapun. Dikasih yang cantik, dia tidak percaya diri. Ah, jangan-jangan nanti saya dihina. Ditambah dikasih misalkan berbagai macam kriteria juga sama. Dikasih yang kaya, aduh, saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, takut dihina nanti. Takut dihina, takut tincak hulu. Itu. Kemudian kenapa seorang juga sulit menemukan jodoh? Karena ada hambatan dalam komunikasi. Ya, komunikasi. Jadi dia
persoalan komunikasinya, padahal itu adalah anugerah dari Allah. Ar-Rahman Allamahul Bayan, Allah tuh memberikan kemampuan kita berkomunikasi, tetapi ada orang yang sulit untuk mengkomunikasikan keinginan dengan seseorang. Kemudian juga berikutnya adalah karena memang pemalas. Ada juga banyak yang mensurvei kenapa seseorang bisa jomblo, karena memang dia malas. Dan ternyata malas itu disimbolkan sebagai induk dari segala kegagalan. Jadi siapapun yang punya karakter malas, induk dari semua kegagalan dalam hidup itu adalah malas, termasuk kegagalan dalam mencari jodoh. Karena itu Nabi pernah bersabda gini, akhris ala mayyan fauka wasta'in billah wala ta'jiz. Kata Nabi, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan kalian malas. Gitu. Maka Nabi seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa malas. Kenapa? Karena malas sumber dari segala kegagalan. Jadi itu kenapa ada orang yang sulit menemukan pasangan yang cocok, hingga akhirnya dia ngejomblo terus-menerus, istiqomah dalam jomblonya, itu karena memang ada yang bersumber dari malas. Gitu. Si Repan. Tapi kalau Rifan itu komunikasi baik. Bikin tulisan bagus. Tapi nggak tahu apa dompet tebal. Sering diutangin, oke. Wajahnya oke Pak. Oke kan. Insecure nggak? Nah, kurang tahu tuh. Atau jangannya terlalu selektif ya? Atau mengharapkan jodoh yang tidak mungkin. Seperti itulah Rifan ya. Pak, berikutnya, seseorang istiqomah dalam kejombloan karena skeptis atau ragu yang menggembu untuk menikah. Apa yang menyebabkan demikian, Pak? Jadi yang kedua, orang mempertahankan status jomblonya itu lama, disebabkan juga karena dia skeptis. Skeptis itu salah satu aliran dalam filsafat, skeptisisme, bahwa keraguan itu bagian dari cara mendapatkan ilmu. Jadi ragukanlah sesuatu ini benar supaya kita menemukan kebenaran yang lain. Maka kan terkenal jargonnya, ragukanlah matahari itu terbit di sebelah timur, ragukan matahari terbenam di sebelah barat, hanya satu yang jangan kau ragukan, cintaku padamu, gitu ya. Gitu ya. Quote of the day. Quote of the day. Nah, kenapa seseorang ketika mau menikah itu ragu sehingga dia menjadi jomblo? Konon katanya menurut penelitian karena pernah patah hati. Patah hati. Repan pernah patah hati begitu ya? Belum, nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya. Jadi orang yang sudah patah hati, misalnya mencintai seseorang, tapi tiba-tiba dia ditinggalkan nikah oleh pasangannya, rasa cintanya begitu menggebu pada seseorang, hatinya itu patah. Sayap hidupnya itu patah, hingga dia tidak bisa bangkit. Gitu, satu. Yang kedua, ada pengalaman traumatik. Seseorang kenapa dia menggebu dalam skeptisisme, keraguan untuk menikah, karena ada pengalaman traumatik. Pengalaman broken home misalnya. Konon ada seseorang yang disurvei kenapa dia tidak mau menikah, karena dia punya pengalaman dulu ayah dan ibunya berantem. Jadi rumah tangganya rumah tangga yang penuh kehancuran. Ayahnya berantem dengan ibunya, kemudian ibunya memarahi ayahnya, sehingga perjalanan hidup rumah tangganya itu sangat gaduh. Maka dia memutuskan untuk tidak mau menikah. Gitu. Kemudian berikutnya, dia juga kenapa skeptis? Karena takut konflik. Dia tidak mau nanti pada saat punya istri yang dia cintai atau dia punya suami nanti konflik. Daripada takut, saya lebih baik ngejomblo. Kemudian berikutnya, takut untuk memulai. Ini gimana memulai nanti kalau rumah tangga misalnya. Nah, kemudian berikut juga ada takut atas ekspektasi realistik. Jadi maksudnya begini, takut pada real pernikahan nanti itu tidak seindah yang dibayangkan gitu. Takut misalnya, takut persoalan ekonomi, takut persoalan misalnya asmara, takut persoalan segala macam. Nah, itu hingga membuat dia menjadi skeptis atau ragu. Berikutnya, terlalu banyak berpikir dan terlalu banyak kekhawatiran. Jadi seseorang ragu untuk menikah karena khawatir. Iki pernah merasakan khawatir, misalnya sebelum nikah khawatir apa? Pernah, Pak. Pasti. Merasakan sebelum nikah tuh khawatir nanti kita belum punya pekerjaan tetap, gimana ngasih makan istri. Yang kedua, khawatir nanti mertua tidak sayang. Kemudian khawatir juga misalnya nanti banyak kekhawatiran lah gitu. Nah, ini menyebabkan seseorang menjadi ragu. Berikutnya, kenapa seorang skeptis atau ragu untuk menikah? Karena takut berkomitmen. Karena nikah itu komitmen.
komitmen, saya akan menjadi belahan jiwa kamu, kamu menjadi belahan jiwa saya. Ada orang yang takut dengan komitmen itu. Sebab biasanya kalau orang sudah menikah gitu ya, nanti ngedadak perempuan cantik tuh banyak yang datang. Iya, betul, Pak. Itu fakta. Kalau kita sudah menikah, ngedadak laki-laki yang tampan itu datang pada kita. Gitu. Godaan. Nah, godaannya seperti itu. Maka ada orang yang takut untuk berkomitmen, aku cinta kamu, kamu cinta aku, khawatir ada godaan seperti itu. Yang sebenarnya kenapa juga ada persoalan skeptis dalam untuk memilih jodoh itu, karena dia kehilangan role model. Artinya dia tidak punya figur yang bisa dia contoh. Padahal sesungguhnya persoalan menikah itu sebetulnya jangan terlalu pakai logika. Gitu. Nikah itu jangan terlalu pakai logika, karena kerjaan logika itu kan objektif. Paradigma logika itu kan paradigma ini apa? Atuda. Kenapa can kawin? Atuda teboga kerjaan. Kenapa can kawin? Atuda teboga duit. Gitu. Banyak atuda. Sesungguhnya untuk pernikahan itu jangan menggunakan logika, tapi harus pakai role model, nyontok. Gitu. Si orang ini dia tidak punya kerjaan, tapi dia bisa berkeluarga. Bisa bahagia. Bisa bahagia, bisa hidup, bisa punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Maka dalam persoalan ini, jangan terlalu banyak pertimbangan dan jangan terlalu banyak pemikiran. Cari role model orang yang di bawah kita, tetapi ternyata dia bisa sukses dalam rumah tangga. Nah itu Ki, jadi bahaya. Skeptis, keraguan yang menggebuk, keraguan yang dipelihara terus, itu akan membuat kita menjadi jomblo yang abadan abada. Jadi jomblonya abadi. Abadi lah. Tapi banyak. Tapi banyak orang berpikir, kok ya nikah teh ya, mereka takut gitu ya. Iya. Takut akan menikah gitu, gimana ke depannya, apalagi belum bekerja dan lain-lain gitu. Padahal dalam artian ketika bekerja itu, atau ketika menikah gitu, apalagi punya anak, ya itu rezeki kadang-kadang ada dari mana aja gitu. Nah pemikiran yang seperti itu yang dihadirkan. Nah itu. Itu namanya kita jangan Tapi terlalu berdua. mungkin Pak sesuai dengan pertemanan, mungkin lingkungan ya Pak, ngaruh juga mungkin ya. Lingkungan juga bisa mempengaruhi. Misalnya tentu. mungkin teman-temannya belum pada nikah juga sama. Itu sama, maka ada istilah yang disebut dengan jomblo mutafakun alaih. Jadi jomblo mutafakun alaih itu ada dua orang yang bersahabat, Ya. sama-sama dia mempertahankan kejombloan, bersepakat. Siripan. Kalau Jelifan jomblo waladolin. Tapi beliau udah mengikrarkan tahun depan menikah. Insya Allah nih. Gladiator Pak. Kacau. Pak, jomblo itu disebabkan oleh nikah itu bukan prioritas. Ini banyak sekali teman saya bilang, ntar aja nikah karena bukan prioritas dia untuk menikah gitu. Ya. Nanti aja lah menikah, saya prioritasnya nanti Bekerja. aja. Oke. Gitu. Nah itu Pak, bagaimana Pak? Begini, ada orang yang memang balas dendam atas kondisi atau keadaan. Ya. Misalnya begini, ada dia misalnya, ini bermula dari faktor broken home juga. Ada kasus kayak gini, bapaknya orang miskin misalnya, lalu ibunya orang kaya, menikahlah dua-duanya itu, lalu punya anak. Si anak itu begitu, kalau anak laki-laki kan biasanya dekat dengan ayahnya. Ya. Si anak itu dia melihat ayahnya yang ia cinta itu dihina oleh ibunya. Misal gini, Iki sebut saja misalnya orang miskin. Contoh ya, ini mah. Istri kamu orang kaya, gitu. Kamu punya anak nih. Nah, kemudian anak kamu tuh tahu persis latar belakang kamu orang tidak punya, ibunya orang berada. Dan anak kamu melihat persis bahwa ibunya itu istri kamu seringkali menghina kamu. Ya. Apa yang menjadi objek hinaan? Karena miskin, karena tidak punya apa-apa. Maka ada orang yang balas dendam. Kalau saya nanti nikah, saya nggak mau dalam keadaan miskin supaya saya tidak dihina. Maka dia nikah menjadi bukan prioritas. Prioritas utama adalah supaya saya jadi orang sukses. Ya. Kalau setelah sukses nanti saya nikah tidak dihina. Ya. Ada faktor yang disebabkan seperti itu. Banyak itu Pak. Hasil beberapa tulisan yang saya baca di jurnal, kenapa seorang milih bekerja daripada menikah? Karena kerjanya itu juga bagian dari balas dendam. Atau mungkin dia merasakan begitu susahnya hidup gitu. Ingin pada saat nanti nikah tidak seperti orang tuanya misalnya dia latar dari keluarga miskin, pengen ini itu nggak punya. Maka dia fokus bekerja supaya nanti pada saat rumah tangga misalnya tidak miskin seperti yang dialami itu karena persoalan balas dendam. Kemudian mereka menganggap gini, ada juga anak-anak milenial hari ini nikah itu tadi sebagai toksik kehidupan. Jadi nikah itu sebagai racun. Sementara karir itu erat kaitannya dengan prestasi dan prestise. Maka dia lebih mengutamakan dulu karir ketimbang pernikahan. Kemudian juga begini Ki, kan ngejar karir itu
susah. Ada orang yang sukses sudah di usia tua. Ya. Sebut saja rata-rata orang sukses di atas 45 tahun lah ya. 50 tahun dia sukses. Nah setelah sukses dia memang berdaya secara ekonomi, tapi tidak punya energi untuk berkeluarga. Akhirnya dia memilih jomblo. Dalam banyak kasus orang yang lebih ngejar karir duluan, kemudian dia sukses jadi orang kaya, lalu pada saat nikah dia sulit. Kenapa sulit? Sebab dia akan mencari pasangannya sangat selektif. Misalnya Iki jadi orang kaya nih, jadi miliarder nih. Ya. Tapi udah tua, usianya 50 tahunan. Pada saat mau nikah Iki banyak pertimbangan pasti. Pertimbangannya apa? Jangan-jangan dia suka sama saya bukan sama saya, tapi sama hartanya. Ya. Gitu. Jadi banyak suudon, banyak rasa takut. Maka kata para ulama, kadang harta menjadi hijab untuk mendapatkan jodoh. Jadi harta itu kadang menjadi penghalang kita untuk mendapatkan jodoh. Jadi ada positifnya kita mencari kerja dulu sampai menjadi orang yang hebat, kaya Positif, raya. ya. Tapi ada faktor negatif, kita nanti akan sangat selektif. Benerkah dia cinta sama saya itu sama saya atau sama hartanya? Kalau sama hartanya percuma kan seperti itu. Akhirnya gagal lagi. Gagal lagi. Nah, pada posisi ini harta menjadi penghalang untuk mendapatkan jodoh. Atau banyak wanita-wanita karir yang kaya gitu. Dia ingin menikah, akan banyak ketakutan. Ya. Dia suka sama saya atau suka pada hartanya. Akhirnya harta menjadi hijab. Maka sesungguhnya di antara resiko hidup mengejar karir membelakangkan nikah, pada saat nanti kita sudah menjadi orang yang punya kaya raya, punya harta, harta malah menjadi hijab untuk jodoh kita. Nah, itu. Seperti itu. Anak istri itu Iya. banyak juga kayak gitu. ceritanya. Jadi lebih enaknya sih berjuang bersama-sama mungkin Pak ya. Sama-sama. Berjuang bersama-sama. Dan tahu dari nol. Tahu dari nol kita bagaimana gitu. Terseok-seok kan. Wajar 1 tahun 2 tahun kita menikah hari ini. Goncang lah ya. Goncang. Kalau perahu itu gini nah. Perahu peradaban lah ibaratnya gitu. Ini sungguh sebuah metafor yang tidak apple to apple. Ya digoncang oleh ombak coy. Ombak ini bukan berarti dalam artian bukan wanita, tapi ya ekonomi dan lain-lain gitu. Betul. Ombak ini, tapi ketika kita awalnya kecil gitu si perahu ini tahun demi tahun lebih besar, dan bisa mengelilingi dunia seperti itu. Pemikiran Itu bagian dari peradaban dalam dunia perjodohan. Oke, Pak, berikut jomblo disebutkan oleh nikah itu bukan pilihan hidup. Nah, ini ada Pak. Ya, ada seseorang kenapa bisa jomblo? Karena dia punya pikiran nikah bukan pilihan dalam hidup. Nggak penting nikah itu. Ini justru yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Sebab begini, pahami. Nikah itu diperintah oleh Allah. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang merintah kita nikah. Ya. Tapi saya tidak akan baca yang pangkiu mato balakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Saya tidak baca dalil itu, bahaya ya. Nikah kalian laki-laki pada istri, pada wanita 1, 2 atau 3 tempat saya bahaya, nggak bakal bahas itu. Ayat yang saya pakai itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 87. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang telah baik Allah halalkan untuk kalian. Nikah itu kan sesuatu yang dihalalkan pada kita. Allah menyebutnya suatu kebaikan bagi kita. Tapi tiba-tiba kita tidak memilih kebaikan itu. Maka itu sama dengan kita bertolak belakang dengan perintah Allah. Nikah itu sekali lagi, nikah itu sesuatu yang baik. Tidak cukup waktu kita untuk meninjau bagaimana baiknya pernikahan lah. Dari sudut pandang psikologi, dari pendidikan sosial, dari sudut pandang antropologi, filosofi, dan lain sebagainya. Nikah itu begitu punya nilai positif. Ya. Tapi ada orang yang tidak memilih nikah. Anehnya dia benci pada pernikahan, tetapi dia suka kawin. Suka ke rumah bordir. Nyebut rumah bordirnya rada emosi. Rumah bordir seperti tidak punya biaya gitu ya. Iya, seperti itu. Gitu. Nah, jadi ada orang yang memang seperti itu ya. Jadi nikah itu adalah sesuatu yang baik, tapi dia tidak memilih nikah. Dia benci pada pernikahan, tetapi dia seringkali kawin, melakukan perzinahan. Ini sangat berbahaya. Di mana bahayanya? Kata Nabi begini, an nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku.
Paman rogiba an sunnati palaisa minni. Barang siapa yang benci pada sunnahku, benci pada nikah tapi dia suka berzina, palaisa minni, itu bukan bagian dari umatku. Bahkan begini Ki, suatu saat kan dalam satu ajaran Islam ada yang disebut dengan tabatul. Apa tabatul itu? Tabatul itu dia memilih tidak nikah untuk tujuan beribadah. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah, dia tidak mau menikah supaya khusyuk beribadah. Itu dilarang oleh Nabi. Jadi memilih tidak nikah untuk khusyuk beribadah saja dilarang, sekarang apalagi memilih tidak menikah untuk persoalan yang lain. Gitu. Nah itu. Oke, ada orang yang milih tidak menikah, itu menurut saya sangat berbahaya. Tapi ya fenomena sekarang banyak banget Pak ya. Seperti itu gitu. Ntar aja menikah. Bukan menjadi jalan hidup dia untuk menikah gitu. Tapi ya itu setiap gajian ke tempat pijat, yang gitu-gitulah. Nah itu bahaya. Itu jelas pasti bahaya. Orang yang tidak memilih menikah, tidak mau hidup berkeluarga, dia hidup ingin menyendiri karena anggapan nikah itu hambatan, nikah itu punya isi rewel, karena mau kemana-mana kita nggak bebas misalnya. Nah itu justru sangat berbahaya. Seperti itu Pak ya. Telunjuknya nunjuk ke siapa ini? Nah Pak, apakah ini Pak, ini menjadi pertanyaan nih, apakah dalam Islam boleh nggak tidak menikah ini? Jomblo seumur hidup itu gimana Pak? Nggak boleh. Ada memang pengecualian boleh, seseorang tidak menikah. Siapa? Orang yang sakit. Orang yang sakit parah Gi. Kayak orang yang kena HIV. Ya. Kalau ada orang yang kena HIV, dia diperbolehkan oleh agama untuk tidak menikah. Misalnya ada virus tertentu lah, jangan sebut HIV atau virus apapun, dia sakit. Dan kalau dia nikah, penyakitnya bisa nular pada istrinya, bisa nular pada keturunannya, maka boleh dia tidak menikah. Di luar itu harus menikah semuanya. Di luar itu harus menikah. Iki, kamu nggak punya penyakit? Enggak Pak. Aman Pak. Sudah menikah, sudah punya anak. Oke Pak, berikutnya Pak. Fenomena jomblo juga mungkin ini tidak lepas dari takdir. Nah gimana Pak itu masalah takdir? Betul, begini. Jomblo juga disebabkan karena memang takdir. Tadi kita di opening kan sudah bilang. Ada orang yang sudah kerja keras mencari jodoh, tapi pada saat menikah batal. Ada orang sudah nyebar undangan, batal. Ada orang yang sudah misalnya seluruh unsur untuk pernikahan diundang datang, tiba-tiba batal. Nah itu baru kita bilang takdir. Dan itu kalau sudah sampai di usia tua. Misalnya kalau gini lah, kalau karek usia 35 tahun gagal nikah, sebut takdir hingga menjomblo, jangan. Itu masih banyak rentang waktu yang panjang. Kita boleh menyebut jomblo itu takdir ketika kita sudah usia tua, 70 tahun misalnya Bio belum nikah nih. Repi 70 tahun misalnya belum nikah karena ketika mau nikah gagal terus. Mau nikah sama orang Sukabumi gagal. Mau nikah sama orang Cipadung gagal. Orang mana-mana gagal. Dan sampai di usia 70 baru itu berkata jodoh itu adalah takdir. Nah, Iki dalam pendapat para ulama nih ya, bagi mereka yang jodoh sepanjang hidupnya sehingga dia tidak merasakan kenikmatan. Kalau kita kan merasakan kenikmatan. Terus nikah kan? Nikmat nikah itu berapa persen Ki? Wah, persen. Nikmat itu nikahnya hanya 10% Revi. 90% itu sangat nikmat ya. Nah, kita kan merasakan kenikmatan. Sekarang bagaimana bagi mereka yang jomblo seumur hidupnya? Nah, kata para ulama, saya catat di sini, di antaranya adalah fatwa Syekh Al-Utsaimin. Dia bilang bagi mereka yang sudah jomblo seumur hidup, maka dia nanti akan dinikahkan oleh Allah di surga. Gitu. Bagi yang selama di dunia tidak dapat jodoh ya, bagi ukhti-ukhti dan akhi-akhi yang hidupnya jomblo tapi sudah berikhtiar untuk mencari pasangan, tapi Allah mentakdirkan tidak dapat pasangan, itu jangan menyesal karena kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Allah menciptakan segala sesuatu dengan takaran yang pas, maka bagi yang jomblo di dunia, nanti di akhirat Allah akan menyediakan pasangannya. Mudah-mudahan Rifan tidak jomblo di dunia ya. Segera mungkin jomblonya pasti berlalu lah ya. Gitu. Jomblo pasti berlalu. Tapi ya gimana itunya si Rifan ya. Si Rifan. Pak, kalau kita yang sudah menikah dan sudah merasakan kenikmatan nih Pak. Lalu bagaimana seorang yang seumur hidup tidak menikah? Apa
kompensasinya. Tadi saya sebutkan kan udah, bagi mereka yang sepanjang hidup di dunia tidak menikah karena jomblo, karena takdir, Ya. maka kompensasi dari Allah nanti dia di surga akan diberi pasangannya. Gitu, dinikahkan dia di surga. Nih sangat istimewa. Bagi yang jomblo benar-benar takdir. Gitu. Takdir ya. Iya, benar-benar takdir. Oke Pak. Lanjut. Oke Pak, berbicara alasannya nih, apapun alasannya ini, memang sebaiknya kalau kita itu menikah, apa saja sih keutamaan menikah ini Pak? Jadi keutamaan menikah itu yang pertama Rasulullah bersabda, kata Rasul, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, fal yatajawwaj, maka menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu keutamanya bisa menundukkan pandangan. Ya. Kalau sudah menikah tapi matanya jelalatan, nambah lagi, Bren. Jangan Pak. Kan laki-laki itu seperti jempol. Seperti jempol. Ya kalau dikepit sama jempol satu masih gerak. Tambah lagi 2 masih gerak. 3 masih gerak. 4. Kalau 4 diam. Diam. Nanti mau jelalatan. Buaya darah. Berikutnya keutamaan menikah itu kata Nabi, wa ahsanu lil farji. Nikah itu bisa menjaga kemaluan. Kamu punya kemaluan Ki? Punya Pak. Pegang Ki, bisilan. Itu tidak dijual di toko terdekat. Nah, jadi keutamaan menikah itu pertama Ki bisa menjaga pandangan kita dan bisa menjaga kemaluan kita dari berperilaku yang tidak sesuai dengan norma dan susila gitu. Itu Ki. Nah itu, makanya segera menikah, Pan. Biar tidak diobral. Obral janji. Oke Pak, lanjut Pak. Pak, biar nggak terlalu selektif nih, apa saja sih harus menjadi standar kita ketika ingin menikahi seseorang? Ini mungkin nasihat saya untuk Ripan ya. Biar tidak terlalu selektif. Apa standar untuk jodoh kita? Ini kata Nabi begini, Ida atakum mang tardona dinahu wa khuluquhu panqihuhu. Begini, apabila datang kepadamu wali seorang perempuan yang baik agamanya dan baik akhlaknya, nikahlah. Jadi ukurannya biar tidak selalu selektif adalah baik akhlaknya, baik agamanya. Nikahlah mereka. Itu kriteria lah seperti gitu. Kemudian yang lain juga kata Nabi kan, nikahilah oleh kalian wanita itu karena 4 perkara. 1 apa? 5 liha. Karena hartanya timbangkan. Yang kedua wali hasabiha, yakni karena keturunannya. Ketiga wali jamaliha, kecantikannya. Dan yang keempat wali diniha, karena agamanya. Jika yang 3 sulit, hartanya, keturunannya, kemudian tadi apa kecantikannya hese, padpar bidatidin. Pilihlah yang paling hebat agamanya. Taribat cedaka, beres semua urusan hidup kita ini. Kalau dari keempat itu nggak ada Pak? Dari keempat itu tidak ada, berarti tadi cari yang kriterianya matanya tajam seperti elang. Kebun binatang. Pak, dari semua kriteria ini Pak, kenapa harus yang agamanya? Begini, ada lagi Ibnu Uyainah pernah berkata, man dahaba ilal izi ubtulia. Barang siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, maka dia akan hina. Jadi ketika kita menikah seseorang karena biar kita terhormat, kata para ulama, kamu akan hina. Iya. Kemudian begini, waman dahaba ilal mali ubtulia bil fakri. Jadi barang siapa yang memilih pasangan itu karena kekayaannya, kamu akan fakir. Gitu. Jadi kalau kita ingin menikah dengan seseorang karena biar terhormat, kita akan hina. Niatnya kalau gitu. Kita menikah dengan seorang karena dia itu anak orang kaya lah. Ya. Kita nikahilah dia supaya kita kebawa kaya. Itu bukan kita kebawa kaya, malah kita akan menjadi orang fakir, kata para ulama. Kemudian waman dahaba ila din yajma'ullahu lahul izza wal mala ma'ad-din. Jadi barang siapa yang menikah karena memilih agamanya, maka akan dikumpulkan pada orang itu kehormatan dan kekayaan. Jadi kalau milihnya karena agama, kita akan terhormat dan kita akan kaya. Maka segeralah ungkapkan, jomblo itu pasti berlalu. Pak Haji.
Halus. Karena agamanya terhormat. Ting. Ingat modas. Oke, seperti itu ya, guys. Oke, kita sudah di penghujung nih. Ya, Pak. Dan kita pun sekali lagi mau ucapkan terima kasih pada Koko, baju Koko Rozaku. Ya, sangat nyaman dipakai santai, juga nyaman dipakai sholat. Dan baju Koko ini diproduksi oleh komunitas MTR, masyarakat tanpa riba. Segera nanti yang berminat untuk pesan bisa partai kecil maupun partai besar, hubungi 081 22 087 145, nanti ada nomornya, atau 081 322 53 23 75. Ada juga di Shopee AM1267 kodenya, bisa lihat juga di IG-nya BHC Cloth. BHC itu apa? Bumi Harapan Cibiru Cloth. Ya, itu mudah-mudahan baju yang kita pakai senantiasa memantik keberkahan. Segeralah untuk menikah karena bisa couple bajunya nanti kalau sudah menikah. Tidak sendiri karena jomblo itu sendiri. Jadi intinya dari pembicaraan tadi adalah kan ini ngasih kesimpulan jadi kesimpulannya menjomblo dengan alasan yang tidak jelas itu berbahaya. Berbahaya ya. Berbahaya ya. Don't selfie. Yeah. Closing. Oke. Kulkas. Oke, Ki, kita sudah panjang kita bicara dan kita itu ada di apa, Ki? Kulkas, kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Nggak perlu ngontrak SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Ki, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas, ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.